Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melanie Priyana Putri dengan NPM 23155 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan hasil tugas, yaitu peran KPPU mengawasi persaingan usaha di sektor pertambangan dalam konteks green economy. Dan di sini adalah saya ambil dari jurnal nasional. Dan di sini ada identitas jurnal, eh, judul atau peran KPPU mengawasi persaingan usaha di sektor pertambangan dalam konteks green economy. Dan si penulis Maria Muti Wulandari dan Baginda Khalid Hidayat Jati. Dan jurnalnya adalah jurnal persaingan usaha. Baik, di sini ada identitas jurnalnya. Kita ke slide berikutnya. Dan ya, artikel ini mengkaji hubungan antara pengawasan persaingan usaha dan implementasi prinsip ekonomi hijau di sektor pertambangan. Dan berikutnya ada latar belakang ya. Yang ke satu ada globalisasi ekonomi. Awas gak? Dan ke satu ada globalisasi ekonomi, mendorong eksploitasi sumber daya alam secara intensif. Dan yang kedua ada sektor pertambangan, memiliki kontribusi ekonomi tinggi, namun juga berdampak besar terhadap lingkungan. Dan yang ketiga ada struktur pasar cenderung terkonsentrasi, potensi persaingan tidak sehat. Dan yang keempat ada regulasi persaingan usaha belum terintegrasi dengan prinsip lingkungan. Oke, dan kita ke slide berikutnya. Dan dari latar belakang tersebut, muncul kebutuhan mengadopsi konsep green economy. Dan di sini ada isu hukum. Yang ke satu, belum adanya integrasi antara hukum persaingan usaha dan prinsip green economy. Dan yang kedua, kewenangan KPPU masih berfokus pada aspek ekonomi. Yang ketiga ada fragmentasi regulasi antara hukum persaingan usaha dan hukum pertambangan dan hukum lingkungan. Dan dampaknya kebijakan tidak sinkron dan kurang efektif. Bagaimana peran KPPU dapat diperluas tanpa melanggar batas kewenangan hukum? Dan baik, kita ke slide selanjutnya. Dan di sini ada kerangka teori. Oke, dan di sini ada berbagai macam kerangka teori, dan yang pertama ada teori hukum persaingan usaha, dan yang kedua teori green economy, dan ketiga teori market alur.
dan integrasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar akibat kerusakan lingkungan. Baik, kita ke slide selanjutnya. Dan di sini ada metode penelitian, jenisnya yuridis normatif, yaitu pendekatan. Dan yang satu perundang-undangan, kedua konseptual, dan ketiga komparatif. Dan di sini ada sumber datanya, bisa kita lihat. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Regulasi Pertambangan, dan itu literatur dan jurnal. Dan analisisnya adalah kualitatif deskriptif. Kita ke slide berikutnya. Oke, dan di slide ini ada temuan utama. Ke satu, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar di sektor pertambangan Indonesia cenderung bersifat terkonsentrasi yang ditandai dengan dominasi oleh pelaku usaha skala besar serta rendahnya tingkat persaingan usaha. Kondisi ini tercermin dari rendahnya indeks persaingan usaha di sektor tersebut yang mengindikasikan terbatasnya pada munculnya hambatan masuk barrier to entry bagi pelaku usaha baru, sehingga mempersempit peluang terciptanya inovasi dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan struktur pasar, tetapi juga menghambat perkembangan industri, pertambangan, yang kompetitif dan berkelanjutan. Oke, dan di slide berikutnya ada temuan utama yang kedua. Selain persoalan struktur pasar, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang mengatur sektor pertambangan dan persaingan usaha belum terintegrasi secara komprehensif, khususnya dalam mengakomodasi prinsip green screen ekonomi. Dan hukum persaingan usaha masih berfokus pada aspek ekonomi semata, tanpa akibatnya pelaku usaha tidak memiliki dorongan normatif maupun insentif yang cukup atau menerapkan praktik usaha yang ramah lingkungan. Fragmentasi regulasi antara hukum persaingan usaha dan hukum pertambangan dan hukum lingkungan semakin memperparah kondisi tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat sektoral dan kurang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Baik, di selanjutnya ada temuan utama 3 ya. Dan di sini ada peluang integrasi. Yang ke satu, reformasi regulasi. Yang kedua, insentif fiskal. Dan yang ketiga ada green mining. Contohnya Finlandia. Dan di sini ada peran KPPU, yaitu pengawasan. Dan yang kedua, advokasi kebijakan. Dan yang ketiga, koordinasi lintas sektor. Dan ya, KPPU berpotensi jadi aktor strategis dalam transisi ekonomi hijau. Baik, kita di slide selanjutnya ada analisis. Di sini integrasi green economy memiliki dasar teoritis kuat atas eksternalitas, namun yang ke satu tidak ada dasar eksplisit di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang kedua, berpotensi melanggar asas legalitas. Fragmentasi regulasi, hambatan implementasi, resiko tidak kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perlu reformasi hukum, bukan sekedar implementasi. Baik, selanjutnya ada relevansi terhadap RPS berkaitan dengan hukum persaingan usaha, monopoli dan posisi dominan, dan memperluas perspektif hukum dan lingkungan, mendukung konsep law as a tool of social engineering, dan relevansi untuk memahami dinamika hukum ekonomi dan modern. Dan ya, kita ke slide berikutnya ada di penghujung akhir ya. Di sini ada kesimpulan, yaitu yang ke satu ada
hukum persaingan usaha belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi, sektor pertambangan masih menghadapi masalah persaingan dan lingkungan. Yang ketiga ada KPPU, memiliki peran strategis namun terbatas secara normatif dan diperlukan yang ke-1 formasi regulasi, 2 harmonisasi hukum, dan 3 penguatan koordinasi. Integrasi hukum persaingan dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan ekonomi modern. Dan kita sudah di penghujung akhir dan terima kasih atas semuanya. Saya sudah menyelesaikan presentasi jurnal nasional dan saya akan mempresentasikan kembali yang internasional sebagai berikut ini. Recording in progress. Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Pratama. Kembali lagi dengan saya Melanie Pratama Putri dengan NPM 13155 dan di sini saya akan membacakan materi jurnal di sini saya akan membacakan materi jurnal yang di sini saya akan membacakan materi jurnal internasional. Di sini ada judul efek Di sini kita lihat ada judulnya dan jurnalnya Sapientia et Virtus volume 9 nomor 2 tahun 2024 ya. Dan fokusnya itu hukum persaingan usaha lintas negara. Artikel ini membahas efektivitas hukum persaingan usaha Indonesia dalam menghadapi dinamika bisnis global. Ya, kita ke slide selanjutnya ada baik di slide selanjutnya ada latar belakang ya. Baik, di sini ada globalisasi dan aktivitas bisnis lintas negara meningkat. Dan yang kedua ada perusahaan asing dapat mempengaruhi pasar domestik. Yang kedua ada perusahaan asing dapat mempengaruhi pasar domestik. Dan yang ketiga ada hukum nasional bersifat teritorial. Dan yang keempat yaitu muncul kesenjangan antara realitas ekonomi dan hukum. Persaingan usaha tidak lagi terbatas pada batas negara. Baik kita di eh, baik kita ke slide selanjutnya ada isu hukum. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 efektif untuk kasus lintas negara? Batas yurisdiksi KPPU terhadap pelaku usaha asing dan tidak adanya pengaturan eksplisit ekstrateritorial potensi konflik hukum antara negara. Dan bagaimana hukum nasional menjangkau politik negara? Bagaimana hukum nasional menjangkau praktik global? Baik, kita ke slide selanjutnya ada kerangka teori ya.
Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1900. Baik, selanjutnya ada kerangka teori ya. Yang ke satu ada teori yurisdiksi teritorial, yaitu kewenangan negara terbatas wilayahnya. Dan yang kedua ada doktrin, yaitu hukum berlaku jika dampak di dalam negeri. Dan yang ketiga ada teori hukum persaingan usaha. Dan kategorinya yaitu efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Dan efek doktrin menjadi dasar pendekatan lintas negara. Yang kita ke slide selanjutnya. Dan di sini ada metode penelitiannya yaitu jenis yuridis normatif. Dan pendekatannya yaitu satu perundang-undangan, yang kedua ada kasus dan sumbernya itu yang ke satu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kedua ada putusan KPPU dan ketiga literatur hukum. Dan analisisnya adalah kualitatif deskriptif. Dan baik kita ke slide selanjutnya ada temuan utama satu ya. Dan temuan utama satu ialah ada globalisasi dan dampak. Globalisasi ekonomi menyebabkan peningkatnya aktivitas bisnis lintas negara yang berdampak langsung terhadap pasar domestik. Dalam kondisi ini, pelaku usaha asing dapat mempengaruhi struktur persaingan di Indonesia. Meskipun tidak beroperasi secara fisik di wilayah negara, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat teritorial menjadi tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika ekonomi modern. Dan yang temuan utama kedua adalah keterbatasan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing. Meskipun KPPU berupaya menggunakan pendekatan dampak terhadap pasar domestik, langkah tersebut belum memiliki dasar normatif yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan baik kita ke slide selanjutnya ya, yaitu ada temuan utama 3. Kendala implementasi, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan menghadirkan pelaku usaha asing dan keterbatasan eksekusi putusan di luar negeri, serta minimnya kerjasama internasional. Kondisi ini menyebabkan efektivitas hukum menjadi terbatas meskipun secara substansi telah berupaya menjaga praktik lintas negara. Baik, dan berikutnya ada analisis ya. Permasalahan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menangani persaingan usaha lintas negara pada dasarnya menunjukkan adanya ketegangan antara konsep yurisdiksi teritorial dengan realitas globalisasi ekonomi. Dalam teori hukum internasional, pendekatan efek doktrin memberikan legitimasi bagi suatu negara untuk menerapkan hukum terhadap tindakan di luar wilayah sepanjang tindakan tersebut dan berdampak pada pasar domestik. Dalam konteks ini, langkah KPPU untuk menjangkau pelaku usaha asing dapat dibenarkan secara konseptual. Namun, mitigasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum positif di Indonesia. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai yurisdiksi teritorial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan persoalan dalam perspektif asas legalitas dan kepastian hukum. Selain itu, keterbatasan dalam aspek implementasi seperti sulitnya putusan terhadap pelaku usaha asing dan minimnya kerjasama internasional semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum. Oleh itu diperlukan reformasi regulasi yang lebih adaptif serta penguatan kerjasama lintas negara agar hukum persaingan usaha dapat berfungsi secara optimal dalam ranah global. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu relevansi terhadap RPS.
berkaitan langsung dengan materi hukum persaingan usaha, khususnya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar dan relevan dengan pembahasan persaingan usaha lintas negara (cross border competition) sebagai untuk memperkembang hukum akibat globalisasi ekonomi dan menguatkan pemahaman mengenai yurisdiksi hukum, terutama batas kewenangan negara dalam mengatur pelaku usaha asing, dan berkaitan dengan konsep konflik hukum dan yang muncul ketika lebih dari satu negara memiliki kepentingan terhadap suatu aktivitas ekonomi, yaitu menjelaskan penerapan teori doktrin dalam hukum, persaingan usaha, dan modern, dan mendukung materi hukum ekonomi internasional khususnya dalam melihat keterkaitan antara hukum nasional dan sistem ekonomi global, dan memberikan gambaran mengenai peran lembaga negara KPPU dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mengembangkan pemahaman tentang hukum sebagai instrumen adaptif yang harus menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan internasional. Jadi kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Slide selanjutnya adalah bab selanjut baik di slide selanjutnya adalah di bab terakhir ya. Di sini ada kesimpulan, yaitu yang ke-1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 belum efektif untuk kasus lintas negara. Dan yang kedua ada KPPU menghadapi keterbatasan yurisdiksi. Dan yang ketiga itu penegakan hukum belum optimal. Yang diperlukannya adalah yang ke-1 reformasi regulasi, dan yang kedua pengaturan ekstrateritorial, dan yang ketiga ada kerjasama internasional. Hukum persaingan harus adaptif terhadap globalisasi. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.